Apple Lovers, kita ketemu lagi di channel YouTube iColor Service bareng sama aku Aisyah Gray dan juga ada Bang Gumai. Halo. Nah, gimana kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan yang sehat selalu dan juga pastinya harus selalu bahagia ya. Tenang aja, kalau misalkan Apple device kalian rusak, langsung aja dibawa ke sini. Nanti biar kalian senyumnya kembali lagi. Dan di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Apple Lovers yang udah ditinggalkan di video-video kita sebelum ini. Kita kumpulkan beberapa video yang akan kita jawab pada kesempatan kali ini. Nah, dan kita udah rangkum 5 pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh master kita nih. Ada Bang Gume di sini. Masalah terus. Masalah terus. Ya apa? Emang kerjaannya itu memperbaiki masalah. Nah, Masalah LCD, masalah baterai, ya kan? Kadang-kadang juga masalah rumah tangga, ya kan? wow. Itu nggak bisa di Lain cerita kalau itu. lain cerita ya, itu dari solder itu ya. Nggak bisa kalau Nggak itu. bisa di solder, itu lain cerita. Oke lah. Langsung aja nih ke pertanyaan Apple Lovers kita yang pertama. Ada Tulap Al-Im. Halo Kak, halo juga. Mau nanya lagi nih, udah pernah nanya berarti. Kalau iPhone 7G panas nggak nyampe semenit, udah nggak bisa touch, itu apa ya? Riwayat kerusakan pernah pengerjaan mesin di bagian IC baseband sih, tapi udah sebulan yang lalu. Tiba-tiba aja kemarin maghrib HP tiba-tiba panas dan kemudian mau masuk ke pengaturan, cuman nyampe di mengenai aja. Padahal mau lihat spek nggak bisa. Ya pokoknya apakah mesin yang membuat HP-nya nge-lag sampai nggak bisa touch dan kadang restart sendiri, nyala nggak sampai semenit masih bisa touch, tapi setelah itu udah nggak bisa lagi kecuali restart lagi. Begitu aja seterusnya. Nah, kenapa tuh? Abis service IC baseband. Kalau kasus ini ya mungkin IC baseband itu adalah mendekati si bagian CPU ya. Dan dekat-dekat CPU itu ada jalur yang bagian touchscreen ya. Itu kan kemungkinan ya kan. Tapi bisa juga emang ini dari LCD juga. LCD itu kadang bikin panas juga. Ada beberapa LCD yang bikin panas dan dia itu mengakibatkan handphone itu panas dan terjadinya restart. Kalau sempat gitu kan, bisa masuk ke pengaturan, terus di privasi ya. Di privasi kita lihat di situnya ada yang namanya analistik. Kita lihat dulu analistiknya seperti apa, panik full-nya ya. Jadi kita bisa mengetahui handphone itu bermasalah di bagian apa. Dan Panicful itu biasanya bisa memberitahu kita usernya terkait dengan kerusakan apa sih sebenarnya yang lagi terjadi pada device Apple kita. Iya, karena kalau kayak gini kan saya nggak bisa nerka-nerka banget karena emang di situ juga emang mendekati CPU ya kan. Jadi baseband di sininya CPU, jadi emang bener-bener berdempetan sekali gitu loh. Oke, pertanyaan kedua dari Fatria Iqbal. iPhone nggak bisa dikasih password, setiap mau dikasih pasti nggak bisa diangkat terakhir cancel, itu kenapa Min? Untuk iPhone yang bermasalah pada NFC itu adalah jalur mesin ya, bukan NFC buat cek kayak e-tol itu, bukan ya, itu ada jalur NFC namanya. Jadi ketika dia bermasalah di bagian itu, dia pertama bisa masuk password, tapi pas kita udah ketik password, dia itu nge-lag, nge-hang, nggak bisa diapain, kecuali kita keluarin pengaturannya, kita masuk pengaturannya agak sedikit lama, kita keluarin lagi baru bisa masuk lagi. Itu yang terjadinya pada problem di mesin ya kan. Kalau seperti ini bisa di iPhone pokoknya dari seri 6 aja sampai atas tuh kalau bermasalah di NFC bisa seperti ini. Jadi nyalain Face ID pun pertama bisa, tapi pas bilang masukin passwordnya ataupun kadang dia mau kalau udah kena password ya, pas kita mau masuk itu dia langsung nge-hang, nggak bisa. Nah, itu solusinya apa tuh? Ya paling kita bawa dulu ke sini, kita cek dulu. Takutnya di bagian NFC-nya aja. Takutnya di bagian NFC-nya. Ya, bukan NFC buat cek itu ya, tapi ya, NFC bagian jalur. Jalur NFC, ya, bukan betul. NFC sensor betul. Ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Arif Darmawan S. Kak mau tanya, iPhone X Ana pertama shadow, pas Ana ganti layar sama aja tetap shadow seperti di LCD pertama. Lokasi shadownya juga sama, itu gimana ya Kak? Apakah mesin rusak? Kalau seperti ini model iPhone apa nih? 10. iPhone X ya. iPhone X itu dia nggak ada nggak ada yang namanya IC lampunya kalau dia itu ya. Jadi dia itu udah OLED. Kalau XR itu ada kemungkinan ya. Tapi kalau X itu jarang banget nemu yang namanya shadow sebelah. Ya, karena dia udah nggak menggunakan lagi yang namanya backlight belakang.
Jadi dia benar-benar OLED. Jadi kalau kayak gini sih kemungkinan masih di LCD. Ya, masih Berarti di harus LCD. ganti LCD ya, teman? Coba lagi ganti LCD. Kecuali XR ya, seri-seri XR, terus mungkin iPhone 6, ya kan 6 Plus, ya kan 6S Plus, 6S, terus XR, iPhone 11. Itu yang masih menggunakan layarnya itu masih menggunakan backlight belakang. Jadi kalau kena air itu ada shadow dalamnya tuh. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kalau IC lampunya bermasalah, dia kadang-kadang sebelah kanan shadow hitam, kadang sebelah kiri, kadang mati semua tapi logonya kelihatan. Kalau iPhone X yang OLED itu kalau LCD-nya mati ya mati. Nah, ini pertanyaan keempat, ada Emon Manalu. Katanya nanya, saya pernah update iOS Kak, Face ID-nya jadi nggak bisa. Gimana ya solusinya? Nah, kalau seperti ini saya juga pernah nyoba ya update iOS lewat WiFi gitu kan. Selama ini sih saya nggak pernah nemu, tapi ada juga banyak yang bilang Face ID pada mati, WiFi bisa mati juga ya kan. Kalau saya sih berasumsi ada kemungkinan juga dari si data itu ada crash ya, data saat pendownloadan iPhone itu lewat WiFi atau ya kan. Kalau lewat data sih biasanya dia ngasih tahu bahwa ini terlalu besar ya kan. Jadi ada kemungkinan ini masih crash. Coba dulu diupdate dulu melewati komputer ya ataupun MacBook. Ya pokoknya yang ada iTunes-nya ataupun pihak kedua yang namanya Trio Tool, coba dulu diupdate lagi di situ. Kalau masih sama juga, langsung bawa aja ke kami. Kita cekin dulu apakah TrueDepth-nya bermasalah ataupun di bagian sensor si AirPiece-nya itu bermasalah. Itu aja sih paling. Kita ke pertanyaan terakhir di video kali ini, ada dari Indra Nugraha. Katanya sama kalau di cas masuk cuman 0% Kak, pas begitu dihidupin itu apa ya penyebabnya? Ini baterai sih biasanya. Ini biasanya kalau di charger itu 0% remaining, namanya remaining ya gitu. Jadi ada baterai itu kan ada mempunyai yang namanya dia itu 4 kaki, yang satu point, yang satu ground, yang dua itu adalah disebutnya SWI, itu adalah yang ngebaca si kapasitas baterai. Si mesin itu ngebaca nih baterai itu tinggal berapa persen ataupun baterai health-nya berapa persen. Itu yang dua ini yang ngebacanya. Kalau ground sama point itu cuma menghidupkan aja. Jadi yang dua ini bila mana putus salah satu atau emang baterainya bermasalah seperti ini jadinya, yaitu pas dicolok itu adalah 0 remaining pas baterainya. Tuh. Itu udah langsung ketahuan nih rusaknya di mana gitu ya. Jadi kamu bisa langsung kasih penjelasan Bang Gume tadi ke tempat servis yang kamu bawa. Ya, coba dulu diganti baterai ya itu. Pastinya ini coba di baterai dulu ya. Gitu kan, siapa tahu emang baterainya bermasalah. Iya, gitu ya. betul. Oke, sekian dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di next video tentunya. Apple Lovers, sehat terus dimanapun kalian berada. Sampai ketemu lagi, bye.